Oke, kita akan lanjutkan dengan bab 4.6 ya. Bab 4.6 yaitu batas nilai fungsi analitik. Jadi seperti pernah saya sebut bahwa fungsi analitik ini sifatnya seperti fungsi real ya. Karena nilai dari kalau di kompleks kan tidak ada urutan ya. Jadi batas nilainya tentu harus modulusnya. Nah, ini seperti fungsi linier ini. Ini kalau katakanlah dia satu variabel, ini adalah daerah omeganya, ini batasnya, katakanlah X sama dengan A, X sama dengan B, fungsi satu variabel, maka nilainya itu seperti fungsi linier ya. Jadi minimumnya akan terjadi pada batas, maksimumnya juga akan ada pada batas. Bisa saja begini, ini minimumnya, ini maksimumnya. Nah, kalau kita sudah tahu nilai pada batasnya, nilai di dalamnya itu nanti tidak bebas. Nah, di situ kita akan mencoba memberikan taksiran bagaimana nilai dari FZ itu. Ya. Jadi seperti kita ketahui, kalau ini adalah omega dan ini adalah titik Z0, F-nya analitik. Ya. Jadi artinya dia tidak punya singularitas di dalam itu. Analitik di dalam omega, kemudian katakanlah kita punya lengkungan gamma, ya, maka nilai dari FZ0 itu adalah 1/2pi integral FZ per Z min Z0 ya, gamma dz. Ya, jadi perhatikan bahwa Z-nya itu terletak di sini ya. Jadi dia hanya terletak di daerah sini, Z-nya. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa turunan ke N dari Z0 itu adalah N faktorial 2pi integral gamma Fz per Z min Z0 pangkat N plus 1 ya, dz. Nah, sekarang katakanlah ini adalah titik Z0-nya, kemudian saya punya lengkungan jari-jari R, itu, ya. Jadi ini adalah gamanya, ya. Maka dengan menggunakan formula tadi, ya ini namanya apa? Rumus integral Cauchy, ya. Rumus integral Cauchy. Nah, dengan menggunakan rumus integral Cauchy, karena dia lengkungannya berbentuk lingkaran, maka Z itu adalah Z0 plus R E I theta ya, dengan tetanya itu bergerak dari 0 sampai 2pi. Nah, dengan menggunakan rumus integral Cauchy, Z0 integral gamma Fz Z min Z0 dz yang bisa ditulis dalam bentuk polar ya, yaitu menjadi 0,2pi F Z-nya adalah Z0 plus R E I theta, Z min Z0-nya menjadi R E I theta, dan dz-nya artinya adalah ini diturunkan terhadap Z0 R E I theta I D theta. Jadi ini bisa dihapus.
kemudian I-nya maju ke depan ya. Nah, perhatikan bahwa harga mutlak dari FZ0 itu sama dengan harga mutlak dari 02B FZ0 plus R EI theta I d theta. Nah, seperti pada fungsi real, ini akan lebih kecil kalau dalamnya di harga mutlakan. Ya, Z0 plus R EI theta, I-nya modulusnya 1, jadi bisa dibuang. Nah, kalau kita tahu, ya, jika diketahui bahwa FZ itu akan lebih kecil dari M untuk setiap Z di lengkungan tadi, ya, di lengkungan ini, maka hasil terakhir ini mengatakan bahwa nilai FZ0 itu akan lebih kecil dari ini lebih kecil M, dan ini adalah d theta, jadi sama dengan 2B begitu. Oke. Ada sesuatu yang hilang ya, tidak. Oke. Ya. Nah, tetapi coba dengan cara yang sama, turunan ke N dari Z0 itu dapat ditaksir menjadi N faktorial M per R pangkat N. Ya, saya kira mudah, sama persis dengan tadi. Ya. Nah, kalau begitu, fungsi, ya, fungsi kalau R-nya menuju tak hingga, ya, jika R-nya menuju tak hingga, maka katakanlah kan kalau N-nya 1 saja ya, Z0 lebih kecil dari M per R dan ini menuju ke 0. Ya, jadi turunannya akan menuju ke 0 semua. Ya. Nah, jadi kalau Z0-nya ini saya pindah-pindah begitu ya. Jadi sekarang misalkan kalau teoremanya adalah jika F dapat diturunkan bukan tidak sekedar diturunkan ya, analitik di mana-mana, maka FZ itu di mana-mana di kompleks ya, di seluruh bidang kompleks. Maka FZ itu adalah konstan. Jadi buktinya adalah dengan mengambil Z0 itu di mana-mana ya. Jadi ambil Z0 di sini, kemudian dibuat R. Ternyata F aksen Z0 itu akan menuju ke 0 ya. Jadi di mana-mana nilainya turunannya 0 ya. Dengan demikian F-nya harus konstan. Ya, ini yang disebut sebagai teorema Liouville. Oke. Nah, satu sifat aljabar ya yang hanya bisa dibuktikan dengan teknik kompleks yaitu teorema
jika F polinomial, ya, maka F harus mempunyai akar. Mempunyai akar di bidang kompleks. Gitu. Oke. Nah, buktinya jadi polinomial itu adalah bentuk seperti ini ya, A0 Z pangkat N, A1 Zn-1 sampai An. Ya, nah, jika F tidak mempunyai akar, ya, maka mungkin yang tadi Liouville itu harus disebut bahwa dia terbatas ya. Tidak punya akar, maka 1/Fz itu juga analitik. Ya, dia tidak punya singularitas. Gitu. Dan kita lihat bahwa nilai Fz keluarkan Zn ini, maka dia menjadi A0 plus A1Z plus sampai An Z pangkat N ya. Gitu. Nah, tentu saja jika Z-nya besar, maka nilai ini akan kecil. Ya. Jadi ada saatnya ini bisa diabaikan. Ya. Jadi dengan demikian harga dari PZ Fz dibagi Zn itu menuju ke ini 0, jadi dia menuju ke A0. Gitu. Kalau ini di harga mutlakan, ini juga menuju harga mutlak. Begitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, harga dari nilai Fz yang menuju ini pada akhirnya adalah Fz dibagi Zn itu akan lebih besar dari harga A0/2 jika R-nya jika Z sama dengan R itu cukup besar. Ya. Nah, jadi di luar R, jadi di sini ini R/2, di daerah sini Fz per Zn itu akan lebih besar dari A0/2, sedangkan di dalam sini Fz itu continue. Ya, kalau continue, ya tentu saja dia punya maksimum ya. Maka mempunyai maksimum. Mempunyai nilai maksimum. Jadi Fz-nya itu terbatas. Ya. Maaf, ada kesalahan juga analitik ya. Jadi ini yang terbatas ya.
Jadi maka 1/fz, ya dibalikkan ya, ini dibalik, itu akan Zn akan lebih kecil dari 2/A0. Ya. Jadi dengan demikian seper fz-nya itu terbatas. Nah, tadi itu F harus konstan. Ini jika F dapat diturunkan di mana-mana dan terbatas, ya, sehingga persamaan ini tetap berlaku. Ya, ada M-nya ini. Oke. Dan terbatas, ya, maka Fz itu konstan. Nah, dengan demikian dia terbatas. Berdasarkan tadi, Fz itu harus konstan. Padahal Fz itu polinomial. Ya, tidak mungkin konstan. Tak konstan. Jadi dengan demikian, Fz itu harus punya akar. Oke. Nah, bukti berikutnya itu kuncinya nanti kita akan latihan saja bahwa yang tadi itu ya, yang tadi itu. Jadi kalau ini set 0 ya, dan ini adalah jari-jari, maka f set 0 itu integral 0,2pi f set 0 plus r e i theta i d theta. Ya. Nah, dengan teknik ini kita akan bisa membuktikan, ya, kita tulis di sini saja, bahwa jika omeganya itu adalah himpunan buka dan Z0 itu titik di dalamnya, ya, dan terbatas ya, ini buka dan terbatas, dan Z0 titik di dalamnya, jika dan F harga mutlaknya ya, mencapai maksimum atau minimum di Z0, maka F itu konstan. Ya. Nah, dengan kata lain, maks ataupun minimum dari harga mutlak ini harus terletak pada batas. Gitu. Oke, kalau terlalu panjang juga nanti membosankan ya. Kita lebih baik ini saja. Oke. Nah, semua harus mengerjakan 5 soal pertama semuanya, ya. Dan kita nanti lanjutkan di kelas.